Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Widianti, nomor induk mahasiswa 19104170113, kelas E3 Konversi, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti, Pontianak, tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah analisis lingkungan bisnis oleh dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM, CPHCM, CHRMP. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita tonton video berikut ini. Viva Justisia, selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya Laurencia Andrini, tenaga pengajar di Departemen Hukum Dagang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam praktik bisnis di ranah internasional, dikenallah istilah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pada umumnya, CSR bersifat sukarela, tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia mewajibkan corporate social responsibility bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dikenal istilah CSR, melainkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSL. TJSL sendiri didefinisikan sebagai komitmen dari perseroan untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan tersebut, komunitas, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab sosial ini sifatnya wajib bagi perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah, baik perseroan yang usahanya menggunakan sumber daya alam maupun yang berdampak kepada sumber daya alam wajib melakukan TJSL. Misalnya, perusahaan kayu yang usahanya secara langsung menggunakan sumber daya alam di hutan dikategorikan sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Ada pula perseroan terbatas yang bahan baku produksinya tidak menggunakan sumber daya alam, misalnya menggunakan bahan-bahan sintetis, tetapi limbahnya berdampak pada kualitas tanah dan air di sekitar pabrik. Maka, perseroan tersebut dianggap sebagai perseroan terbatas yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Kedua jenis perseroan ini wajib melakukan TJSL. Praktisi bisnis mempercayai bahwa perseroan hanya memiliki satu tanggung jawab, yaitu untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi, seiring dengan berkembangnya dunia usaha, tanggung jawab perseroan tidak lagi terbatas pada pemegang saham dalam bentuk keuntungan, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terkait dengan perseroan. Kelompok ini dinamakan stakeholder. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa sajakah stakeholder itu? Stakeholder adalah pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh usaha perseroan. Stakeholder dapat berupa pekerja atau serikat pekerja, kreditur, pemerintah, masyarakat secara umum maupun lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan bisa dimaknai sebagai tanah, air maupun udara yang juga dianggap sebagai stakeholder. Beberapa ahli juga beranggapan bahwa generasi yang akan datang juga merupakan stakeholder yang kepentingannya harus dilindungi. Berangkat dari pemikiran inilah, ide pembangunan yang berkelanjutan berasal. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. TJSL merupakan bentuk tanggung jawab perseroan kepada stakeholder. Contohnya, perseroan terbatas yang usahanya mengambil air dari satu daerah mata air, turut serta membangun infrastruktur pengolahan air minum di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat bermanfaat bagi penduduk setempat sebagai stakeholder. Dengan adanya kewajiban PJSL, diharapkan bahwa perseroan terbatas
tidak hanya mengambil keuntungan saja dan kemudian mengabaikan kepentingan stakeholder yang jelas-jelas terdampak atas aktivitas perseroan tersebut. Setelah mengetahui program-program yang dapat dilakukan terkait dengan TJSL, muncullah pertanyaan bagaimana dengan pendanaan TJSL. Pendanaan TJSL berasal dari perseroan dan tidak diperkenankan untuk dihitung sebagai biaya produksi. Jika biaya untuk melaksanakan TJSL dihitung dalam komponen biaya produksi, artinya biaya tersebut dibebankan kepada konsumen sehingga barang yang diproduksi akan menjadi lebih mahal harganya. Salah satu pertanyaan yang menarik terkait dengan TJSL adalah bagaimana jika suatu perseroan tidak melakukan TJSL? Apakah kemudian ada sanksi bagi perseroan tersebut? Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur secara tegas sanksi bagi perseroan yang tidak melakukan TJSL. Baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan pemerintah terkait TJSL hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melakukan TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bentuk sanksi terhadap perseroan yang tidak melakukan TJSL adalah peraturan daerah. Tentu saja peraturan daerah di satu daerah akan berbeda dengan peraturan daerah di daerah lain. Di Kalimantan Timur misalnya, perseroan yang tidak melakukan TJSL akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan usaha, pemberhentian usaha sementara sampai pada pencabutan izin usaha. Demikianlah tinjauan terkait TJSL dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sampai jumpa di materi lain pada kanal pengetahuan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya tunggu diskusi-diskusi terkait TJSL di kolom komentar. Terima kasih. Nah, sudah kita tonton ya video berdurasi 6 menit 12 detik. Sekarang kita jawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa judul video di atas? Judulnya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Perusahaan. 2. Siapa nama pembicara dalam video tersebut? Yaitu Laurencia Andrini, SH, LLM, sebagai tenaga pengajar di Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 3. Apa yang dijelaskan pembicara di dalam video? Yang dijelaskan dalam video tersebut adalah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan terbatas. 4. Apakah di dalam perseroan terbatas mengenal CSR? Jelaskan jawaban Anda dan alasannya. Tidak, di dalam perseroan terbatas tidak mengenal istilah CSR, melainkan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut dengan TJSL. Mengapa demikian? Karena pada umumnya CSR lebih bersifat sukarela, sedangkan TJSL bersifat wajib bagi perusahaan perseroan terbatas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. 5. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL perusahaan? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur TJSL bahwa TJSL bersifat wajib untuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam maupun usaha yang berdampak dengan sumber daya alam. Serta TJSL ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perseroan terhadap stakeholders. Selain itu, bagi perusahaan terbatas yang tidak menjalankan TJSL maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang menjadi acuan dalam menentukan sanksi adalah peraturan daerah. Pertanyaan nomor 6. Siapa saja stakeholder perusahaan terbatas? Jelaskan. Stakeholder pada perusahaan terbatas adalah pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh usaha perseroan. Stakeholders tersebut adalah pekerja atau serikat pekerja, kreditur, pemerintah, masyarakat secara umum, lingkungan, dan generasi yang akan datang. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah bahwa TJSL bagi perseroan terbatas wajib untuk dilakukan
oleh perseroan terbatas sebagai komitmen dan keikutsertaan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan dan bagi para stakeholder. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.